Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Arsal. Ia yatim sejak kecil dan dibesarkan oleh neneknya yang sangat taat beribadah. Sejak kecil, Arsal sering melihat neneknya membaca Al-Quran dan menangis di atas sajadah panjang selepas subuh. Namun, Arsal tumbuh di zaman yang penuh distraksi. Dunia digital, pergaulan, dan keinginan untuk terlihat keren, membuatnya perlahan meninggalkan apa yang dulu menjadi cahaya di rumah kecilnya itu. Suatu hari, setelah lulus SMA, Arsal memutuskan merantau ke kota. Ia ingin sukses, bukan untuk membantu keluarganya, tapi agar bisa membeli motor gede dan terlihat gagah di depan teman-temannya. Ia bekerja serabutan, dari pelayan warung sampai pengantar barang. Hatinya lelah, pikirannya kacau, tapi setiap malam ia terus mengejar dunia yang makin hari terasa makin menjauh. Suatu malam, saat mengantar barang ke daerah pinggiran kota, ia mengalami kecelakaan. Motor rusak, tangan terluka, dan barang yang dibawanya hancur. Arsal duduk di pinggir jalan, hujan turun perlahan, dan tubuhnya menggigil. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena hatinya kosong. Ia sadar, semua ambisinya tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Keesokan harinya, Arsal dipulangkan ke desanya. Neneknya menyambut dengan pelukan dan air mata. Di malam hari, ketika tubuhnya masih terbaring lemas, nenek duduk di sampingnya dan membaca ayat pelan-pelan. Laika, ala hudan min rabihim, wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Qs. Al-Baqarah 5. Arsal, kata neneknya, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat kaya atau paling keren, tapi siapa yang mendapat petunjuk dari Allah. Itulah keberuntungan yang sebenarnya. Sejak hari itu, Arsal mulai berubah. Ia belajar lagi membaca Al-Quran, menghadiri kajian, membantu nenek di kebun, dan bekerja di pesantren terdekat. Ia tidak lagi mengejar dunia, tapi mengejar makna. Ia sadar, keberuntungan sejati bukan saat seseorang punya segalanya, tapi saat Allah memberi cahaya ke dalam hati, memberi hidayah, dan menuntunnya kembali ke jalan yang lurus. Tahun demi tahun berlalu, Arsal kini dikenal sebagai pemuda yang menyejukkan. Ia tidak hanya bekerja untuk dunia, tapi menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam keseharian. Ia mulai menulis, membuat video dakwah, dan menginspirasi ribuan orang lewat kisahnya. Arsal bukan orang sempurna, tapi ia termasuk orang-orang yang disebut Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena saat dunia mulai gelap, ia memilih berjalan menuju cahayanya. Beberapa tahun setelah Arsal dikenal sebagai inspirator muda dari desa, ia mulai punya pengikut di media sosial. Channel YouTube-nya tentang kisah hidup dan tafsir kehidupan menyentuh jutaan hati. Tapi seperti hidup yang berputar, ujian datang kembali, kali ini lebih dalam. Suatu malam, saat Arsal pulang dari mengisi kajian di kota, ia mendapat telepon. Nenek sakit keras. Ia segera pulang. Di rumah, ia melihat nenek terbaring lemah. Orang yang dulu jadi pelita hatinya kini tak bisa berbicara. Dalam tangisnya, Arsal menggenggam tangan nenek dan membaca ayat yang dulu sering dibisikkan sang nenek. Ulaika, ala hudan mir rabihim. Mata nenek berkaca, dan dengan suara sangat pelan ia berbisik, teruslah jadi cahaya, Arsal. Dunia boleh gelap, tapi jangan padamkan imanmu. Tak lama, sang nenek berpulang. Dunia Arsal runtuh. Tapi dari kesedihan itu, lahirlah kekuatan besar. Transformasi besar, dari duka menjadi dakwah. Arsal membuat video pendek dengan judul, Aku Kehilangan, Tapi Allah Memberiku Lebih. Berdurasi 59 detik. Dramatis. Suara latar tangisan. Kutipan ayat. Video itu viral. Dalam 3 hari, ditonton lebih dari 2 juta kali. Kolom komentar dipenuhi. Aku juga pernah kehilangan orang tua. Terima kasih Arsal, aku tersadar. Kapan kamu buka kajian online? Melihat respon itu, Arsal sadar. Dakwah hari ini tak hanya di mimbar masjid, tapi juga lewat layar kecil di tangan setiap orang. Suatu hari, Arsal berdiri di atas panggung nasional, memberikan talk show inspiratif. Ia memulai dengan suara bergetar. Dulu saya hanya ingin terkenal, tapi Allah ingin saya kembali. Dulu saya ingin kaya, tapi Allah ingin saya paham.
bahwa petunjuknya jauh lebih berharga dari dunia dan isinya. Dan saya percaya, jika kamu sedang tersesat sekarang, mungkin kamu tinggal selangkah lagi dari hidayah besar dalam hidupmu.